Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Pada video ini, kami akan menjelaskan RBL mengenai efek fotolistrik dan aplikasi efek fotolistrik pada panel surya. Pada saat ini, banyak sekali teknologi-teknologi yang diciptakan untuk membantu meringankan pekerjaan manusia. Sebagian besar alat-alat teknologi yang beredar di masyarakat merupakan barang elektronik. Barang elektronik tentunya memerlukan listrik agar dapat berfungsi. Di Indonesia sendiri, sumber pembangkit tenaga listrik bervariasi. Tetapi di Indonesia, tenaga pembangkit listrik masih didominasi dengan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. PLTU menurut masyarakat memiliki dampak buruk bagi lingkungan. Dengan adanya pembangkit listrik tenaga surya, seharusnya bisa membantu mengurangi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh PLTU. Dengan demikian, sumber daya listrik dapat digantikan dengan tenaga yang lebih ramah lingkungan, atau matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Ramadan dari Prodi Teknik Pertambangan dengan NIM 119370100. Di sini saya akan menjelaskan materi fisika pada RBL kelompok saya kali ini. Pertama, gejala terlepasnya elektron-elektron dari plat logam ketika disinari cahaya matahari disebut dengan efek fotolistrik. Sedangkan elektron yang terlepas dari plat logam itu sendiri disebut dengan fotoelektron. Adapun alat-alat yang digunakan untuk mengukur lepas elektron, yang pertama adalah tabung kaca hampa udara dan plat logam yang disebut dengan katode. Ketika katode disinari dengan cahaya matahari, elektron akan terlepas dari katode menuju anode sehingga arus mengalur pada rangkaian. Nah, banyaknya elektron dapat diukur dengan alat indikator yang disebut dengan ampere meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Boytono Deswansyah, NIM 119370105, Prodi Teknik Pertambangan. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Yan Arya. Eksperimen yang dilakukan oleh Albert Einstein dapat menjelaskan teori foton dari cahaya. Teori foton cahaya didasarkan pada hipotesis kuantum Planck yang menyatakan bahwa energi getaran molekul dari benda meradiasikan energi terkuantisasi dengan energi NhF. Menurut Albert Einstein, ketika osilator molekul meradiasikan cahaya, energi osilator tersebut berkurang sebesar Hf, 2Hf atau 3Hf dan seterusnya. Oleh karena itu, energi bersifat kekal. Cahaya yang dipancarkan osilator tersebut haruslah tersusun atas paket-paket energi yang terkuantisasi. Paket-paket energi yang terkuantisasi ini disebut kuanta atau foton dan memiliki energi sebesar E sama dengan Hf sama dengan Hc per lambda. Nama saya Joshua Ruben Rusito, NIM 119290072. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah panel surya. Panel surya adalah suatu komponen yang dapat digunakan untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik dengan menggunakan prinsip yang disebut efek fotovoltaik. Energi listrik yang diproduksi biasanya akan digunakan untuk kebutuhan listrik dan ada yang disimpan terlebih dahulu dengan baterai. Berdasarkan catatan sejarah, teknologi panel surya bahkan sudah ada di abad 18. Tepatnya pada tahun 1839, seorang ahli fisika asal Prancis bernama Alexander Edmund Becquerel pertama kali mencetuskan teknologi panel surya. Awalnya teknologi panel surya pertama kali dicetuskan oleh beliau melalui percobaan penyinaran dua elektroda menggunakan berbagai spektrum cahaya yang menghasilkan efek fotovoltaik. Fotovoltaik adalah foto yaitu sebagai cahaya dan voltaik sebagai tegangan listrik. Merupakan proses pembentukan energi listrik dari energi cahaya, namun saat itu jumlah energi listrik yang dihasilkan terlalu sedikit dan mudah habis. Kemudian di tahun 1876, seorang guru bernama William Giles Adam dan muridnya Richard Everday memperkuat penelitian Alexander Edmund Becquerel yang mengemukakan bahwa di dunia ini terdapat benda material padat, yakni selenium, yang dapat menghasilkan energi listrik apabila selenium terkena sinar tertentu.
Meski hanya menghasilkan energi listrik dalam jumlah sedikit, namun percobaan ini sekaligus membuktikan bahwa energi listrik dapat dihasilkan dari energi cahaya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Riana Natania Simbolon, NIM 119270083. Pada tahun 1904, Albert Einstein pernah meneliti mengenai solar cell dan beliau menamakan percobaan tersebut dengan nama efek fotolistrik. Barulah di tahun 1941, peneliti bernama Russell berhasil mengembangkan teknologi panel surya tersebut sekaligus mematenkan produknya. Beliau dikenal sebagai orang pertama yang menemukan teknologi solar cell atau panel surya. Dalam pembuatan panel surya, Einstein membutuhkan silikon. Sebuah panel surya dapat menghasilkan listrik karena bahan semikonduktor di dalamnya seperti silikon. Pada tahun 1994, Laboratorium Energi Terbarukan atau National Renewable Energy Laboratory berhasil memecahkan rekor efisiensi 30% yang menarik minat bagi dunia industri angkasa luar untuk memanfaatkannya. Hampir semua satelit saat ini menggunakan teknologi multi-junction cell. Pencapaian efisiensi hingga 40% tersebut dilakukan dengan mengkonsentrasikan cahaya matahari. Teknologi ini menggunakan konsentrator optik yang mampu meningkatkan intensitas cahaya matahari sehingga konversi listriknya pun juga meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Pijilestari, NIM 119340025. Paparan keunikan alat atau penjelasan fenomena. Berdasarkan studi literatur yang telah kami dapatkan, prinsip kerja sel surya ini dimulai dari partikel yang disebut foton. Foton adalah partikel sinar matahari yang sangat kecil, dan juga partikel matahari tersebut menghantam atom semikonduktor sel surya, sehingga dapat menimbulkan energi yang besar untuk memisahkan elektron dari struktur atomnya. Elektron yang terpisah dari bermuatan negatif tersebut akan bergerak pada daerah pita konduksi dari material semikonduktor, sehingga atom yang kehilangan elektron tersebut kekosongan pada strukturnya. Kekosongan tersebut dinamakan hole dengan muatan positif. Daerah semikonduktor dengan elektron bebas ini bersifat negatif dan bertindak sebagai pendonor elektron. Daerah semikonduktor ini disebut dengan semikonduktor tipe N. Sedangkan daerah semikonduktor dengan hole bersifat positif dan bertindak sebagai penerima elektron yang dinamakan dengan semikonduktor tipe PDI. Prinsip daerah positif dan negatif akan menimbulkan energi yang mendonor elektron dan hole untuk bergerak ke arah yang berlawanan. Elektron akan bergerak menuju daerah negatif, sedangkan hole akan bergerak menjauh daerah positif. Ketika diberikan sebuah beban berupa lampu maupun perangkat listrik lainnya di persimpangan positif dan negatif ini, maka akan menimbulkan arus listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman Ramadan dari Prodi Teknik Elektro, NIM 119130114. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan panel surya. Salah satunya panel surya merupakan ramah lingkungan, karena panel surya tidak memancarkan emisi gas yang membahayakan bagi lingkungan. Salah satunya seperti karbon dioksida. Panel surya juga tidak memiliki kontribusi terhadap perubahan iklim. Panel surya ini memanfaatkan energi matahari, yang dimana energi matahari merupakan energi yang paling berlimpah di planet bumi ini. Banyak negara di dunia ini menawarkan insentif yang sangat menguntungkan bagi pemilik rumah yang menggunakan panel surya. Panel surya tidak kehilangan banyak efisiensi dalam masa pakaiannya mencapai 20 tahun. Karena masa pakainya yang panjang, yaitu mencapai 25-30 tahun, maka panel surya memberikan garansi bagi penggunanya untuk menghemat biaya energi, karena biaya energi yang sangat mahal. Saya Anissa Saputri, NIM 119130125.
Di sini saya akan menjelaskan kekurangan dari panel surya. Yang pertama, harga panel surya masih relatif mahal. Meskipun sudah mengalami banyak sekali penurunan harga, hingga saat ini harga panel surya masih cenderung mahal, sehingga masih belum banyak digunakan. Yang kedua, masih perlu ditingkatkan efisiensinya, karena rata-rata efisiensi dari panel surya saat ini masih kurang dari 20%. Hal ini juga menjadi salah satu penyebab masih belum banyaknya digunakan panel surya tersebut. Yang ketiga, meskipun ramah lingkungan karena tidak mencemarkan emisi gas, namun panel surya ini tidak ramah lingkungan karena bahan-bahannya, contohnya itu adalah silikon. Hal ini dapat berbahaya karena dapat menjadi pencemaran ketika proses daur ulang dari panel surya tersebut. Perkenalkan, nama saya Dimas Aditya Barata, NIM 119280096. Di sini saya akan menjelaskan tentang saran dan juga kesimpulan dari video RBL kami kali ini. Seperti yang dijelaskan oleh Autio, bahwa menurut Einstein, setiap foton memiliki energi yang sangat besar dengan bergantung pada frekuensinya. Hal ini yang membuat terciptanya panel surya, yang energinya didapat dari memperoleh sinar foton menjadi ukuran kecil oleh atom semikonduktor pada alat tersebut. Adanya kelemahan dan juga keunggulan dari panel surya ini perlu kita cermati. Karena efisiensi yang kurang serta harga yang mahal, banyak yang tidak ingin membelinya. Disinilah peran kita sebagai generasi muda untuk mengembangkan lagi hasil temuan dari para ilmuwan di masa lampau. Bayangkan sebuah generator listrik yang tidak menghasilkan polusi. Tentu semua orang menginginkannya. Perlu adanya studi literatur lebih lanjut, serta adanya bantuan dari pemerintah dapat membantu dalam mengembangkan panel surya secara lebih lanjut.